Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 534 ini adalah persenjataan kaisar. Saat sosok yang begitu besar, yang dapat menyentuh langit sambil berdiri di tanah, muncul di hadapan seseorang, tidak peduli siapapun orangnya, mereka akan dibuat gugup oleh atmosfer yang kuat. Chu Feng dapat merasakan dengan jelas, pada saat itu, bahwa itu bukanlah sebuah kesadaran, tetapi lebih seperti sebuah tubuh energi. Lebih tepatnya, itu mungkin adalah sebuah kekuatan kaisar. Dan apa yang disebut Kaisar Might hanyalah kekuatan seorang kaisar bela diri. Namun, meskipun itu hanya kekuatan yang ditinggalkan oleh seorang martial emperor adalah eksistensi terkuat yang pernah dilihat Chu Feng sebelumnya. Kekuatannya tak terhitung banyaknya daripada pria misterius itu, dan dapat dikatakan bahwa keduanya bahkan tidak dapat didiskusikan bersama. Jadi inikah kekuatan seorang kaisar bela diri? Hanya kekuatan yang bisa mengubah, membentuk, tidak pernah padam, dan menghalangi semua hal. Chu Feng merasa takut dan ngeri, dan juga sangat terkejut. Itu karena dia benar-benar merasakan betapa kecilnya dirinya. Dia begitu kecil hingga seperti setitik debu. Di hadapan kaisar yang perkasa, dia begitu tidak berarti. Tidak. Bahkan kesadaran pun akan punah, apalagi Emperor Might. Alasan mengapa ia dapat bertahan selama 10.000 tahun pasti terkait dengan Emperor Dur itu. Emperor Dur itu adalah harta karun. Sepotong harta karun sejati, dan jika aku tidak salah, pintu itu kemungkinan besar adalah Emperor Armamen. Kekuatan kaisarnya melekat pada pintu kaisar itu, jadi itulah sebabnya pintu itu tidak hilang dan bertahan begitu lama. Lebih tepatnya, persenjataan kaisar dan kekuatan kaisar hidup berdampingan. Alasan mengapa persenjataan kaisar kuat bukan hanya karena dibuat oleh kaisar bela diri, tetapi juga karena mengandung kekuatan yang unik bagi kaisar bela diri. Egi menjelaskan. Meskipun ini juga pertama kalinya Egi melihat Kaisar Might dan pintu kaisar, pengalamannya jauh lebih banyak daripada Chu Feng, jadi dia tahu lebih banyak daripada Chu Feng juga. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan spirit, dengan mata telanjangnya, dia dapat mengetahui beberapa fakta melalui analisis. Persenjataan kaisar. Setelah mendengar kata-kata Egi, ekspresi Chu Feng langsung berubah drastis dan keterkejutan muncul di matanya. Semenjak mendapatkan persenjataan elit yang dikuasai, kapak hantu Asura, Chu Feng telah bertanya kepada Egi berkali-kali, senjata apa di dunia ini yang lebih kuat daripada persenjataan elit. Dan setelah berkali-kali diganggu, Egi akhirnya memberitahu Chu Feng beberapa pengetahuan tentang persenjataan. Persenjataan normal dibuat dari besi. Orang biasa bisa membuatnya. Persenjataan yang sedikit lebih baik diciptakan dengan bahan-bahan khusus, tetapi terlepas dari bahan apa yang digunakan untuk membuatnya, di hadapan seorang kultivator yang kuat, persenjataan itu tidak akan mampu menahan satu serangan pun. Jadi, ketika kultivasi seorang kultivator mencapai level tertentu, persenjataan yang dibuat dari material khusus sudah tidak lagi berguna. Hanya persenjataan yang dibuat dari konsentrasi kekuatan unik seorang ahli puncak yang dapat menampilkan kekuatan dahsyat. Persenjataan yang diciptakan oleh kekuatan martial lord disebut persenjataan elit. Persenjataan yang diciptakan oleh kekuatan martial king disebut persenjataan raja. Sedangkan persenjataan yang diciptakan oleh kekuatan martial emperor disebut persenjataan kaisar. Di benua 9 provinsi, persenjataan elit sudah menjadi harta karun. Tidak ada persenjataan raja, dan untuk persenjataan kaisar, kemungkinan besar bahkan di wilayah Laut Timur, tidak ada yang memilikinya. Namun di depan matanya, sebuah senjata kaisar benar-benar muncul, dan itu berada di bawah permukaan provinsi Azure di benua 9 provinsi. Pada saat itu ada di depan matanya. Tentu saja, itu membuat Chu Feng terus-menerus terkejut, dan dia merasa tidak percaya. Sekalipun dia tahu jelas itu berbahaya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak kembali menatapnya, dan memeriksanya lagi. Dan ketika dia kembali menatap pintu kaisar yang berwarna emas cemerlang, Chu Feng menemukan bahwa perasaan yang diberikan pintu itu kepadanya aneh seperti biasa, tetapi memang, kekuatannya tak terkira. Harus dikatakan bahwa jika pintu kaisar benar-benar sebuah persenjataan, itu pasti akan menjadi persenjataan yang memiliki banyak kekuatan pembunuh, dan bahkan dapat membunuh semua makhluk hidup. Jadi, Chu Feng mempercayainya. Dia percaya analisis Egi, dan bahwa makam kaisar kemungkinan besar bukan formasi dan penghalang biasa, tetapi senjata kaisar dari legenda. Di hadapan persenjataan kaisar, Chu Feng mempunyai keinginan besar untuk menggenggamnya dalam tangannya, agar dapat digunakan olehnya. Namun sangat disayangkan, meskipun itu dia tahu bahwa dirinya yang sekarang tidak memiliki kualifikasi untuk menguasai persenjataan kaisar. Api pembakaran surgaku yang mengamuk dapat membakar segalanya. Siapapun yang menghalangiku, mati. Tiba-tiba, pria misterius itu berteriak dengan keras. Tak lama kemudian, bekas luka merah menyala di sekujur tubuhnya bersinar lagi, api yang tak terbatas keluar dari tubuhnya, berubah menjadi monster api yang besar dan ganas, menyerang persenjataan kaisar yang berdiri di antara langit dan bumi. Tidak. Melihat itu, Chu Feng buru-buru berteriak keras untuk berhenti, sangat takut bahwa pria misterius itu akan membuat marah Kaisar Might.
Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena pria misterius itu sudah benar-benar terperangkap oleh godaan pintu kaisar. Dia sama sekali tidak mendengar kata-kata Chu Feng, dan mendesak api dengan kekuatan penuhnya, menyerang Kaisar Might. Akan tetapi, saat binatang api raksasa itu mendekati sang kaisar yang perkasa, sosok yang menyentuh langit itu mengulurkan tangannya yang besar yang dipenuhi cahaya keemasan, dan tiba-tiba meraih, memegang binatang api raksasa itu di telapak tangannya. Dengan suara keras, api menyebar kemana-mana, tetapi segera menghilang sepenuhnya. Api pembakaran surga milik pria misterius itu, yang dapat membakar segalanya, padam begitu saja. Ah! Ketika binatang api raksasa itu meledak karena tertimpa, wajah lelaki misterius itu berubah dan seteguk darah muncrat keluar, karena ia jelas-jelas menerima pantulan. Pada saat yang sama, Chu Feng dengan heran menemukan bahwa formasi roh emas yang mengelilinginya mulai memudar, dan dalam sekejap, menghilang sepenuhnya. Sangat kuat. Pada saat itu, Chu Feng tidak dapat menahan napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa Kaisar Might kuat, tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa hanya dengan satu serangan, Kaisar Might mampu menyebabkan pria misterius itu menerima cedera berat. Aku akan membunuhmu. Namun, pria misterius itu tampaknya tidak memahami situasi di depannya dengan jelas. Bukan saja dia tidak mundur, dia bahkan menyerang Kaisar Might lagi. Chu Feng, cepat mundur. Jangan sampai kau diseret oleh orang gila ini. Melihat itu, Egi buru-buru mengingatkan. Sialan. Dan dalam situasi itu, Chu Feng juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa berbalik, dan melarikan diri ke arah asalnya. Lelaki misterius itu sudah kehilangan kendali sepenuhnya, dan Kaisar Might juga sangat kuat, jadi jika lelaki misterius itu benar-benar membuat Kaisar Might marah, bukan hanya lelaki misterius itu yang akan mati, Chu Feng jelas akan terpengaruh juga. Namun, kali ini, Kaisar Might tidak melawan. Ia berdiri di tempatnya, dan memancarkan riak tak berbentuk dari tubuhnya. Ledakan. Ketika riak itu terjalin dengan serangan pria misterius itu, di dalam ledakan yang memekakkan telinga, ia menghancurkan serangan pria misterius itu. Kekuatanmu terlalu lemah. Pergilah. Kembalilah ke tempat asalmu. Kau ingin mengambil relik. Kau tidak layak. Tiba-tiba, sebuah suara yang dipenuhi dengan kekuatan kaisar terdengar dari dalam pintu kaisar. Ketika suara itu terdengar, langit dan bumi tidak bergetar, tetapi cukup untuk mengguncang hati seseorang, langsung ke jiwa mereka. Chu Feng bahkan dapat merasakan kemampuan suara itu untuk membunuhnya, menghancurkan kesadarannya, dan membuatnya menghilang seperti debu dan asap yang menghilang. Namun, suara itu hanya mengingatkan, dan tidak memiliki niat membunuh. Selain itu, setelah suara itu terdengar, pemandangan indah dan kaisar yang berdiri di antara langit dan bumi benar-benar mulai menyusut, dan akhirnya, kembali ke pintu kaisar. Daerah itu pun kembali tenang seperti semula.